Halo Sobat KPBMI, halo Bang Ompo. Kenalin, nama Ayah Tiara Dinda. Kita bakal ngobrol-ngobrol di podcast KPBMI barengan sama RRI Pro 4 Jakarta dan barengan sama dua anggota dari KPBMI. Kenalan Halo. silakan. Ada Sapose di Mandose. Saya Sahrul Saya Iksan. Sahrul sebagai apa nih di KPBMI? sebagai koordinator. Asik, koordinator. Kalau San, saya sebagai tim lead bank di KPBMI. kalau Aye nggak jelas posisinya apa di KPBMI. Masih Oh nggak magang PR. Masih magang. Masih magang, masih intern, bertahun-tahun intern mulu. Nggak, terakhir sih jabatan masih PR ya. Tapi kalau misalnya masih dianggap jadi PR. Nah kita Masih bertiga dong. masih lah ya, Masih ya, Po. masih ya, maklum ya. Lah kan kadang kita begitu ya, suka nggak ngilang gitu maksudnya. Tapi dari KPBMI nih, abang pada juga sahabat KPBMI mungkin banyak yang belum tahu nih, belum kenal sama KPBMI. Ih apa sih singkatnya, panjang banget, 5 huruf berarti ada 5 kata. Panjangannya apa? Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia. Tuh. Tapi itu dia, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Mari kita kenalan sama KPBMI yang sudah berdiri tahun berapa guys? 2017. 2017, itu berarti Ayah itu baru umur 17 tahun. Kok gak ada respon sih? 17 tahun ya dikali 2. Umur cuma angka, Po. Iya Nggak benar. penting sebenarnya. Umur nggak penting, yang penting adalah pengalamannya, Betul. ya kan ya. Semangatnya. Oh iya, gitu. semangat ya. 2017 ya Betul. kita kebentuk. Tanggalnya? Tidak ada spesifik tanggalnya itu, tapi intinya KPBMI terbentuk di Depok di tahun 2017 dan itu terdiri dari anggota yang backgroundnya itu Beda-beda. berbagai macam. Oh malah justru bukan ini ya, malah justru bukan sama-sama Betul. arkeolog gitu betul, misalnya, atau sama-sama betul, pecinta apa gitu. betul. Malah ini berbeda-beda. Betul, tapi mereka mempunyai satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk melestarikan sejarah gitu dan memperkenalkan museum kepada khalayak gitu ya, kepada orang-orang awam gitu. Pada orang-orang ya, karena kan kalau namanya museum itu kan ya kita tahu, kalau dulu tadi sempat dibilang ya takut kalau ke museum, Betul. jadul apa segala macem Betul. gitu. Padahal sekarang tuh udah nggak ada lagi ya istilah kayak gitu ya nggak sih. Kayak kita kalau ke museum tuh udah enak banget sekarang. Betul. Akses juga gampang karena biasanya tuh jalur-jalur utama itu pasti di museum ya. Betul. Ya kan, dan pasti ada jalur-jalur transportasi umum yang udah ya elah ke Monas yang berhenti di depannya doang, Wak. Betul. Ya kan deket banget gitu loh istilahnya gitu Betul. kan. Terus juga KPBMI itu menjadi salah satu komunitas yang beda dibandingin sama yang lain nih, Abang Po sama sobat KPBMI. Kenapa? Karena kita sering mengadakan agenda yang bertepatan dengan momentum yang terjadi pada saat itu. Seperti itu. Misal kemarin bulan Ramadan gitu ya, kita mengadakan belusukan ke beberapa masjid tertua yang ada di Jakarta. Masjid Al-Ansor, Masjid An-Nawir, Masjid Ar-Raudhah gitu. Itu masjid-masjid dengan sejarah yang panjang seperti itu di daerah Pekojan situ. Kemudian ketika tahun baru Imlek itu juga kita mengadakan walking tour mengunjungi beberapa kelenteng yang tentunya mempunyai nilai sejarah, kemudian berakhir di kawasan Glodok dan kita mengikuti workshop membuat teh di Pancoran Tea House. Bener loh, Ayah tuh suka minum teh. Betul. Ya, waktu ikutan itu tuh nggak pernah tahu kalau misalnya ada upacara minum teh. Betul. Gitu. Ya memang di Indonesia ya, memang itu adalah bawaan dari negeri Tiongkok gitu. Cuma maksudnya ada upacara minum teh yang memang masih dilaksanakan gitu loh di sini. Itu kayak bener-bener hikmat gitu. Makanya itu kalem gitu. Betul, dan kita Menikmati banget. baru tahu juga itu ada jenis-jenis teh seperti tertentu gitu. Bener. Kemudian teh jenis ini ternyata cara Menyeduhnya menyeduhnya tuh beda, berbeda benar. gitu. Kemudian dengan temperatur dari air yang berbeda juga. Teh mah emang banyak kok, ada variasinya. Teh poci, teh kotak, teh botol. Spill the tea juga ada. Iya, Teh spill the tea. teteh gitu. Teh teteh gitu juga ada. Ini teh susu juga ada ya kan. Itu banyak gitu loh, spill the tea boleh lah itu. Jadi spill the tea-nya dong, kakak ada apa nih. Tapi ini kan yang kegiatan ya memang after dari Covid ya. Betul. After Covid, after Corona, kan ya kita tahu lah kalau misalnya namanya semua kegiatan ketika Corona tuh semuanya tuh berhenti gitu loh. Kayak nggak jalan gitu, udah gitu. Nah muncul lagi dengan kegiatan-kegiatan yang repackage kalau menurut Aye. Ini pernah dilaksanain mungkin di dulu, tapi dibuat lagi yang lebih easy, lebih santai karena untuk kenalin lagi ke orang-orang.
Tapi kita udah ada yang tahu lebih banyak tentang kegiatan dulu sebelum corona. Betul. Ada bapak senior kita di sini, Bapak Suhu. Halo Bapak Suhu. Bapak udah jauh lebih saya. senior. Kan paham banget dong, ya kan? Nisa, lu berapa lama sih udah di KPBMI dah? 2018. Udah berarti setahun setelah terbentuk join. Iya. Paham banget dong. Pasti. Ya udah, kita biarkan dia bercerita. Yuk kita ngopi di depan. Gimana? Dulu kegiatannya apa? Kalau sekarang ini banyak kan belusukan. Ada beberapa workshop juga. Kita juga pernah jadi tour guide juga. Betul. Untuk kegiatan bekerja sama dengan beberapa Betul. museum. Kalau dulu gimana? Kalau dulu itu kegiatannya lebih banyak kegiatan indoornya ya di dalam museum ya. Ngomong kena panas ya, anak Ya, dulu mungkin ya. Takut dimarahin sama mamah ya, main keluar ya, main air ya. Nggak, terus. Tapi kita sempat ada ngadain beberapa kegiatan yang apa namanya outdoor juga kayak belusukan. Seingat saya pribadi dulu gabung KPBMI itu pertama kali ikut belusukan di namanya di kawasan Pasar Ikan. Itu di Jakarta Utara kan. Apa sih singkatannya? Pakin. Iya. Terus kita waktu itu rutenya itu dari museum. Enggak deng. Waktu itu langsung di daerah sana di Museum Bahari. Juga ke Menara Syah Bandar. Ke Menara Syah Bandar sama ke Masjid Luar Batang. Kalau waktu itu temanya kalau nggak salah kita tuh mau lihat tuh keadaan pasar ikan pasca penggusuran ya. Oh iya benar. Penggusuran itu kan sekitar 2016 Benar. Jadi kita waktu itu pengen ngelihat pasca penggusuran tuh gimana Seperti sih, apa? terus apa aja sih yang hilang, yang rusak itu tuh sebenarnya pengen lihat ke situ gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya selain belusukan itu ada kegiatan workshopnya juga. Workshopnya itu lebih banyak dilakukan di Museum Nasional. Oke. Kegiatan yang paling banyak itu adalah workshop menulis aksara Jawa kuno. Ya itu paling banyak. Juga ada workshop membaca prasasti. Dan itu waktu itu kita bikinnya tuh sampai ada sekitar lebih dari 5 kali ya, seingat saya. Oke, dari tahun 2018 ketika join itu sampai sebelum Covid berarti ya. Itu kegiatannya semacam berseri sih. Itu hampir malah setiap bulan tuh ada kegiatannya itu, kegiatan rutinnya itu kegiatan itu bukannya aksara dan prasasti itu. Itu bukan jauh lebih susah daripada baca hati perempuan. Waduh. Kan cewek nggak bisa diprediksi katanya kan, kalau prasasti kan bisa diprediksi dari tulisannya kan, kalau hati perempuan kan siapa yang tahu ya kan? Itu berseris berarti. Itu tuh responnya gimana, kayak ayo kalau ditawarin ya, ayo Tere ikut workshop baca prasasti. Allah. Workshop waktu itu lumayan banyak sih. Banyak ya? Antusias. Seingat saya juga waktu itu sampai dibatasin yang ikut ya gitu kan. Saking banyak yang pengen ikut. Itu waktu itu di Museum Nasional ya kita langsung ke ke tempatnya, ke prasastinya itu. Jadi waktu itu pengajarnya namanya, seingat saya itu seorang epigraf namanya Ibu Nini Susanti yang dari mantan dosen di arkeologi UI. Kemudian selain workshop prasasti, workshop membaca aksara Jawa atau menulis aksara Jawa, ada juga workshop konservasi keramik dan belajar keramik. Jadi kita belajar mengidentifikasi keramik. Ini bukan keramik bukan keramik masa kini ya, keramik kuno gitu. Waktu itu juga sama di Museum Nasional dan juga di Museum Keramik ada di Kota Tua. Ini maksudnya keramiknya ini maksudnya kayak keramik yang masih gerabah ya, bukan keramik China ya, dari Tiongkok. Lebih waktu itu belajar tentang porselen ya. Porselen. Jadi kalau misalnya di dalam kita nyebut keramik tuh ada 3 sebenarnya. Iya benar kan. Ada earthenware, stoneware, sama ceramiknya itu. Nah itu apa yang beda? Ya itu yang beda adalah suhunya aja, suhu pembakaran dan bahan bakunya itu. Kalau misalnya ceramik itu, keramik porselen itu kan dia suhu yang paling tinggi dan ada proses yang namanya melapisinya tuh pakai semacam cairan tertentu yang dia tuh bisa bikin si keramik itu mengkilap gitu. Jadi waktu itu pengajarnya sama dari seingat saya dari UI juga. Itu dari Ibu, saya nggak lupa ya namanya. Nggak apa-apa kok. Pokoknya biasanya kayak gitu cowok suka lupa, ulang tahun ceweknya juga lupa kan. Tapi base-nya semua itu pernah lihat ya berarti sebenarnya ya.
pembakarannya yang berbeda. Pembakaran sama sebenarnya bahan si ininya sih, siapa Campurannya. gitu. Oke, baru tahu nih, nah belajar kan jadinya Aye. Terus workshop berarti udah ada juga. Workshop ada. Terus pembacaan nisan juga. Ada yang Prasasti. nisan lagi Nisan nggak ya? tuh prasasti. Prasasti. Nisan ke musim prasasti dong gitu. Baca batu nisan ngeri ya Pak, maaf. Tapi dari KPBB juga itu siapa sering bahas tentang simbol-simbol Oh, seperti itu. Iya, benar. Itu kayaknya Batu tuh nisan. untuk bisa buat khusus tur itu Nah, juga gitu ya bisa, nanti ya. bisa. Nanti Tolong mungkin- petinggi-petinggi didengarkan mungkin nanti apresiasi ada, kami. mungkin ada workshop Apresiasi kami. mengenai simbol-simbol Benar. nisan gitu kan. Karena kan beda-beda kan. Maksudnya kalau jabatannya apa, dia akan punya gambar apa di situ. Betul. Kalau dia dari klan keluarga tertentu. yes, benar. Itu bisa tuh seru tuh. Bisa, boleh. Oke, workshop ada. Belusukan ternyata juga ada sempat. Ada. Apalagi kalau dulu. Yang Yang bikin beda sampai sekarang ini ya? yang Lokakarya. workshop atau lokakarya selain yang tadi keramik sama apa namanya Membaca. prasasti itu juga ada dulu kita workshop penulisan sama workshop membuat komik. Ntar lo bentar deh. Ah, ah. Ini kan judulnya kan kelompok pecinta budaya museum. Pemerhati. Pemerhati. Budaya dan Museum Indonesia. Nanti aku dites lagi ya, masih bisa jadi anggota nggak sih aku? Kelompok Pemerhati. pemerhati budaya museum Indonesia. Hubungannya sama nulis tuh apa sih ya Bang? Ya kayak, iya sih, Ayo pernah tahu tuh ada buku kan, KPBM punya buku. Itu kenapa jadi nulis gitu? Begini ya, itu lebih ke seingat saya itu kepenulisan populer. Jadi Masuk ini ke budayanya kali ya jadi jadinya. ini kita kan sering belusukan ya. Yes. Sering belusukan kan nggak serta-merta harusnya ya. Ada dari setelah belusukan itu mestinya kita nulis iya gitu bener. ya. Ada Nulis, hasilnya ada gitu hasil, ya. ada karya gitu kan. Enggak, jajan cakwe kok terus. Nah, Terus waktu itu diajarin cara kepenulisan yang apa namanya, yang istilahnya yang populer gitu ya, untuk supaya bisa dibaca oleh semua kalangan dan ya bukan tulisan yang serius banget sebenarnya, tapi apa sih dikemasnya tuh supaya lebih gampang diterima gampang gitu diterima ya. aja. Selain itu kita ada workshop membuat komik itu tadi. Buat komik juga ada. Kalau yang membuat komik seingat saya juga ada ini apa namanya dari KPBMI juga dulu. Itu dulu workshopnya bekerja, kalau tidak salah kerjasamanya saya dengan Museum Basuki Abdullah yang ada di Jakarta Selatan sana. Itu beberapa kali juga kita pernah ikut workshop di sana juga. itu tempatnya seru banget loh, Basuki Abdullah itu. Cuman jauh ya. Jauh banget. Jauh banget. Dan setelah Covid ini ya, itu pintunya banyak ditutup ya. Oh iya. Muter. Oh. Jadi kayak kalau biasanya kan tinggal lurus aja kan. Ini nggak mesti masuk ke gang berikutnya gitu. Oh. Terus agak muter gitu. Kayak ya udah. Tapi seru sih karena ceritanya itu jadi yang apa namanya pegawai yang ada di sana itu guide-nya itu ngejelasin benar detail sih. Jadi kayak posisinya di mana ketika beliau dieksekusi sama si pencuri itu gitu, yang pencurinya aja kagak tahu mana yang lebih berharga daripada barang-barang yang dia ambil gitu. Terus bener-bener detail sih ngejelasin, termasuk istilah keluarganya juga, maksudnya keluarga pribadinya Basuki ya itu detail juga tuh, ada si ini si itu si ini si itu gitu. Keren sih itu, apalagi sekarang udah dibagusin kan, jadi udah bisa mencakup beberapa kali. Jadi ngomongin Basuki Abdullah tapi keren banget, almarhum, mantap. Oh ya, ada yang lewat nih. Kita mungkin yang paling beda adalah kita pernah nerbitin buku juga. Kita nerbitin buku sama komik ya. Itu sekitar pertama tuh yang mengenai pertama tuh tentang yang Tionghoa itu ya. Itu sama Mbak Lia penulisnya. Itu waktu itu bedah buku juga di Museum Sejarah Jakarta. Kemudian kalau untuk peluncuran buku, ini bukunya juga sama mengenai prasasti dan juga komik. Itu kalau seingat saya sih barengan ya, itu di Museum Nasional dan bertepatan sama ulang tahunnya KPBMI waktu itu ya di Museum Nasional. Nah itu dia tuh, berarti emang kegiatannya sebenarnya sudah sebanyak itu sebenarnya, sevariatif itu gitu loh. Kalau misalnya sekarang nih Abang Po sama sobat KBBM itu lagi fokus sama yang namanya ngadain lokakarya, workshop, terus juga belusukan. Nah ternyata kegiatan KBBM itu dari zaman dulu awal terbentuk jauh lebih bervariasi. Ya gitu tiba-tiba gitu ada orang ngajakin nih kita baca batu prasasti yuk gitu. KBBM doang nih, kagak ada ya gitu. Baca hati si dia yang tak pernah membaca hatiku saja sulit ya kan.
Tapi kalau misalnya kayak gitu kita harus ada basicnya nggak sih? Maksudnya kayak buat orang-orang nih yang gabung ke KPBMI, memang kalau kita lihat background kita tuh beda-beda semua ya, Betul. ya nggak sih? Dari hampir setiap anggotanya tuh semuanya berbeda-beda gitu backgroundnya. Tapi punya satu hal yang sama, kita sama suka jalan kaki yang jauh di tengah panas matahari. Betul. Dan nggak cuma sekedar jalan doang, tapi mengetahui gitu loh. Oh di sini tuh nggak cuma sekedar jalan Jakarta doang gitu, di sini nggak cuma sekedar jalan ini doang, tapi ada sejarah di balik itu gitu. Jadi kita nge-share ke apa namanya, kecintaan yang sama gitu. Yang paling penting punya Sarannya. minat sih. Oh, iya benar Minat sih. sama sejarah ya. Sejarah Benar, sama benar, budaya. Ya kalau Benar, misalnya nggak punya minat kayak gitu mungkin agak Susah. ya. Betul. Kita nggak bisa maksa orang kan. Bener, kalau niatnya cuman kayak ya udah deh daripada gue nggak ada kerjaan, Nah. gue ikutan blueson nih buat apaan ikutan gitu loh ya. Nggak gerutu dia nanti. Iya, gila jadi jauh banget dah ya, betis ayo pukul banget gitu. Tapi kita pernah rekor waktu itu jalan cukup jauh ya Rul ya. Betul, Paling betul. jauh tuh kita hampir 7-8 kilo. Wah iya, kayaknya lebih sih. Yang pertama kali banget. Pertama kali yang dari kita start After dari COVID. Museum Sejarah Jakarta, Sejarah Jakarta dan berakhir di Syahbandar. Menara Syahbandar, kemudian balik lagi. Oh iya. Itu like hampir 7 kilo. Hmm. More kayaknya deh. Gua rasa lebih dah karena kita masuk ke Gang-gang itu gang-gang kan. itu dan kita ngeliat bastion salah satu ya kan benteng benteng Batavia yang ujungnya itu. Dan kita lewat di bawah rel kereta itu. Yang kalau nggak salah sekarang udah tutup deh. Kalau nggak salah apa udah dirapiin gitu ya. Wah, iya. Jadi tuh kalau nggak salah tuh dulu tuh susah banget masuknya San. Ya badannya kan emang sangat memakan tempat ya. Buat nunduk aja sulit gitu. Tapi waktu itu bedeng-bedeng udah nggak ada lagi sekarang. Oh, Oh ya. Bedeng-bedeng tuh udah sempat dirapiin. Waktu zamannya saya itu kan KPBMI juga pernah ngadain belusukan juga kan sebelumnya ke daerah yang benteng itu. Itu dibersihin kan? Udah bersih sekarang. Enggak, waktu itu dibersihin nggak? Belum. Masih perlu pemukiman semua itu. Kita pergi tuh masih pemukiman. Masih. Nah, kemana nih saya lewat sono udah ada yang dibersihin. Oh. Tapi nggak tahu kalau sekarang apa gimana ya. Jadi nggak lama, like berapa tahun setelah itu, sono lagi tuh iseng inget-inget jalannya gitu. Udah agak sedikit bersih, tapi masih ada yang tinggal, cuma masih udah agak sedikit bersih, tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Apakah bener pure bersih atau balik lagi gitu. Yang biasa kalau mantan kan suka balik lagi. Tapi serunya nih ya, background kita tuh berbagai macam gitu loh. Coba deh kita apa aja sih background yang aneh-aneh? Lu dulu dah yang aneh-aneh. Kalau misalnya saya ini saya bekerja di salah satu supermarket, tapi di warehouse salah satu supermarket yang lumayan terkenal dan banyak cabangnya juga di Jabodetabek. Tuh, Seperti kerjaannya ngurusin barang. Betul. Yeah. Tapi kita sharing minat yang sama, yaitu di bidang sejarah dan budaya. Jadi kalau Seperti mau masuk KPBMI nggak mesti anak sejarah. Betul. Nggak harus, anak nggak harus. antro ya. Iya, nggak Betul. harus ya. Nggak harus. Tapi Yang sebenarnya Anak mamah boleh. Oh, Boleh. tapi sebenarnya Boleh kan kayaknya dijajanin. ini ya. Dijajanin. Kasih sangu emaknya. Kenapa? Tapi sebenarnya kayaknya kan Gen Z itu sebenarnya juga lumayan melek gitu kan dengan Yes. isu-isu sosial politik. Mereka juga minat dengan Jiwa keponya agak lebih tinggi gitu loh, penasarannya betul. lebih tinggi gitu. Betul, dan dengan kehadiran banyak YouTuber sejarah juga kan kayak Nadia Omara dan Nessie Judge itu kan juga sedikit memberi Motivasi. influence gitu, Benar-benar. pengaruh kepada Gen Z untuk tahu lebih banyak tentang sejarah gitu. Jadi bisa jadi di situ juga salah satu faktornya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin minat untuk jalan-jalan, tapi nggak cuma sekadar jalan-jalan, nggak cuma sekedar dapat teman baru, tapi juga mengetahui rahasia-rahasia apa yang tersimpan di balik tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Bisa Jakarta banget. aja dulu Indonesia. Oh dulu. iya. Jakarta Tapi- dulu. PR-nya banyak banget tuh kayak itu. Karena kita Jakarta based, Iya. sekarang lebih banyak di Lebih Jakarta. banyak Jakarta. Tapi untuk kedepannya KPBMI memiliki beberapa agenda untuk ekspansi gitu Benar. ya, keluar Jabodetabek gitu. Gitu. Fun fact mungkin kayak sebatas kayak dealer motor gitu ya, dealer mobil gitu, dealer mobil yang kita nggak tahu ternyata dulu di situ adalah rumah dari salah satu toko yang sangat Yes. berpengaruh ya, rumah Peter Eberfeld. Betul, seperti itu. Dan betul. beliau dieksekusi mati di situ Situ gitu kan. udah Dan berubah jadi toko mobil sekarang. Iya, Mau gitu. dieksekusi di mana lagi dia jadi Betul. toko mobil. Cepat hilang gitu nah, loh. itu salah satu fun fact yang mungkin nggak banyak orang tahu Betul. seperti itu. Backgroundnya, San, Kalau saya merah apa biru maksudnya Aduh. mau foto pas foto enggak gimana. Backgroundnya San apa Background nih? hitam.
Aku Background gitu. saya ini jurusan arkeologi. Gitu. Udah gitu dong. Ya kalau untuk minat sejarah sebenarnya sebelum masuk arkeo juga memang Udah suka ya. minat Iya, sejarah benar. gitu ya. Ada yang backgroundnya guru, Oh iya. ya banyak teman lah. kita banyak yang backgroundnya guru. Banyak. Terus juga ada yang backgroundnya nggak jelas. Kayaknya nggak tahu gitu dia kerja, tiba-tiba someday dia nyampe, Kak gue lagi kerja di sini sekarang gitu. Terus tiba-tiba dia ngontek lagi, Kak gue udah pindah ke sini sekarang gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia nyampe Jogja. Oh. Adek bapak tuh Pak tolong. Oh iya. Dia jelasnya sebenarnya apa ya backgroundnya, dia nggak ngerti tuh. Hai El. Terus ada lagi backgroundnya apa lagi ya? Memang kebanyakan Alwi juga. itu Alwi itu I don't know. kalau Mbak Yustina itu adalah guru bahasa Mandarin. Iya. Itu Mandarin loh dia, ya kan? Tapi taunya pengennya sejarah banget. Pengen banget belajar Mandarin sih. Karena taunya cuma xie doang. Xie. Lause dia lause. Ya wes kalau gitu, kalau ayah backgroundnya nggak usah dikasih tahu ya Bang Poya, jangan. Kalau sampai tahu takutnya nanti pada bubar. Iya. Soalnya adiknya preman. Ya wes kalau gitu kenalan sama KPBMI lebih lanjut ya, Abang Pos sama sobat KPBMI tinggal langsung aja buka akun sosial medianya kita di Instagram di Pemerhati Pemerhati. Budaya dan Museum Indonesia. Betul, di YouTube juga ada. Betul. Terus sisanya adalah akun-akun pribadi kita masing-masing. Tapi Instagram kita cukup aktif. Cukup aktif kok, Bisa bener. Untuk di Semenjak follow. ada Arul itu aktif banget. Sama Kak Dina. Iya, itu aktif banget. Kalau mau nanya tinggal DM aja, di situ juga ada kontak personnya. Kalau pengen Betul. gabung juga boleh. Semua Tinggal kegiatan juga klik ada di sana. Link yang ada di bio itu nanti akan langsung diarahkan ke formulir pendaftaran anggota. Benar, gitu. Nah, kalau udah daftar nanti sobat-sobat bakal bisa langsung dimasukkan ke grup WhatsApp kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait Yes. agenda kedepannya seperti apa. Benar. Dan juga di situ eksklusif nanti bisa jadi ada kayak misal sobat ingin ikut acara tertentu, workshop tertentu. Nah, nanti di situ bisa mendapatkan sedikit mungkin potongan harga. Yes, benar banget. Dan fasilitas eksklusif. Daftarnya bayar nggak nih? Apa? Daftarnya bayar nggak? Daftarnya bayar nggak? Oh, enggak dong, gratis. Benar, emang Gratis, dikata kita tis, mau tis. apa ya gitu, mau daftar apa, daftar kampus gitu ya, kagak. Gratis. Ini namanya sama sebuah kelompok berkumpul masyarakat di situ. Yang penting bawa kopi aja masalah ya. malah lebih seringnya tuh kegiatan kita tuh karena banyak antusias mungkin malah Berlebih itu dibatasi dibatasin gitu. Kayak kemarin tuh niatannya kan cuman 20 jadi 25. Betul. Itu pun juga bergonta-ganti, makanya Bapak bisa masuk ya, Pak. Iya, Betul. Tapi kemarin seru banget sih kegiatan-kegiatan Iya. kita. Dan masih banyak kegiatan dari KPBMI lainnya nih buat sobat KPBMI dan juga buat Abang Pos semuanya. Pengen tahu sekali lagi tinggal langsung aja buka Instagramnya di Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia. lengkap soalnya ya. Ya Mas, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, kita bakal bahas banyak hal seru. Pokoknya tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Akhir kata Ayah Tiara Dinda Sarul. Iksan. pamit ya, ketemu lagi. Dadah. Dadah.